Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar masih tentang topik usaha dan pesawat sederhana. Nah, indikator pada kesempatan ini yang akan kita capai adalah yang pertama, menganalisis konsep jenis-jenis pesawat sederhana, dan yang kedua, menganalisis prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama, melalui studi literatur dan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis konsep tuas atau pengungkit. Yang kedua, melalui studi literatur dan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis konsep bidang miring. Yang ketiga, melalui studi literatur dan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis konsep katrol. Dan yang keempat, melalui studi literatur dan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran. Kita membutuhkan buku siswa kelas 8, buku PR Intan Pariwara, sumber-sumber yang relevan, ballpoint, dan buku tulis. Mari kita bacakan. Untuk soal nomor 1, ini anak-anak diminta untuk memperhatikan gambar 4.1, yaitu gambar bagian-bagian tuas. Nah, tugas kamu adalah mengisi titik-titik yang ada di sini sesuai dengan bagian-bagiannya. Jadi ini adalah bagian dari tuas. Silakan diisi FK, simbolnya FK ini apa? Kemudian jarak dari FK ini sampai tumpuan ini namanya apa? Kemudian dari tumpuan sampai ke ini ada sebuah benda di sini, ini namanya apa? Kemudian yang arah panah ke bawah ini namanya apa? Itu untuk soal nomor 1. Nah, dari keterangan gambar yang sudah kamu isi ini, kemudian kamu mengetahui bahwa ada istilah lengan kuasa. Nah, lengan kuasa itu jarak dari mana ke mana. Kemudian lengan beban itu jarak dari mana ke mana. Seperti itu. Kemudian ini kita bicara tentang tuas, masih tentang tuas yang nomor 2 ini. Nah, kamu diminta untuk menganalisis beberapa jenis tuas atau beberapa jenis pengungkit. Kita lihat bahwa pengungkit itu dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, disingkat dengan T. Kemudian lengan beban, kita singkat lengan kuasa, kita singkat dengan C. Dan lengan beban, kita singkat dengan B. Nah, kita lengkapi gambar berikut pada kolom konsep pengungkit di bawah ini. Jadi ini jenis pertama. Ini penerapan dalam kehidupannya, masih banyak sekali alat-alat lain yang menggunakan prinsip kerja dari tuas jenis pertama atau pengungkit jenis pertama. Nah, tugas anak-anak adalah mengisi untuk tuas jenis pertama ini tumpuan, kemudian ini konsepnya ini di sini ini namanya apa, kemudian yang ini bagian ini keterangan ini namanya apa. Untuk hal yang sama juga kamu lakukan untuk tuas jenis yang kedua, diisi pada bagian ini, kemudian tuas jenis yang ketiga juga diisi pada bagian ini, seperti itu. Nah, setelah kamu mengisi ini, kemudian kamu bisa mendefinisikan bahwa jenis pertama atau jenis pengungkit yang pertama itu yang berada di tengah adalah yang bagian mananya. Jadi titik tumpunya berada di tengah, kemudian yang bagian kiri ini namanya apa. Kemudian jenis kedua pun demikian, bisa dibuat bahwa ternyata jenis tuas jenis pengungkit jenis kedua itu titik tumpunya berada di sini. Kemudian yang ini namanya apa, yang sudah kamu isi, kamu bisa mendefinisikan sendiri. Kemudian hal yang sama juga untuk tuas jenis yang ketiga. Oke anak-anak, untuk nomor 3, ini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa latihan soal dari nomor 3 sampai nomor 5. Ibu akan menjelaskan tentang beberapa latihan soal.
Yang pertama kita perhatikan, Pak Budi akan memindahkan kayu yang beratnya 500 Newton. Pak Budi menggunakan tuas yang memiliki panjang lengan kuasa 2 meter, lengan beban 1 meter. Hitunglah gaya minimal agar Pak Budi dapat mengangkut kayu. Nah, kita perhatikan bersama-sama di sini. Kita data dulu yang diketahuinya. Jadi W, jadi beratnya ini, kita lihat bahwa untuk memindahkan kayu yang beratnya 500 Newton. Jadi gaya berat itu disimbolkan dengan W. Kita tulis di sini W sama dengan 500 Newton. Kemudian Pak Budi menggunakan tuas yang memiliki panjang lengan kuasa. Jadi lengan kuasa disingkat dengan LK. LK-nya adalah 2 meter. Kemudian lengan bebannya 1 meter. LB 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah gaya minimal agar Pak Budi dapat mengangkut kayu. Nah, Pak Budi, gaya minimal itu adalah gaya kuasa yang dimaksudkan di sini. Maka yang ditanyakan adalah berapa gaya kuasanya, disimbolkan dengan F. Nah, kita sudah mempelajari pada materi tentang tuas bahwa persamaannya seperti ini. W sama dengan LB, jadi W sama dengan LB dikalikan WLB sama dengan FLK. Maka persamaan di atas ini kalau dibuat dalam bentuk seperti ini juga boleh, yaitu bahwa F sama dengan W dikalikan dengan LB, yang ini pindah luas ke sebelah sini, jadi yang ini tadi kali dipindahkan ke sebelah sini menjadi bagi, sehingga W kali LB dibagikan dengan LK. Nah, setelah kita dapat persamaan yang ini, kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang sudah kita data pada bagian diketahuinya, yaitu W-nya 500, kemudian LB-nya adalah 1, dan LK-nya adalah 2 meter. Sehingga didapatkan bahwa F-nya ini sama dengan 250 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan oleh Pak Budi sebesar 250 Newton. Oke, Ibu harap kamu bisa paham soal nomor 3. Sekarang kita perhatikan nomor 4. Kita lihat soalnya. Rudi, seorang pegawai toko, sedang memindahkan benda dengan massa 90 kg dari lantai 1 ke lantai 2. Ia menggunakan katrol seperti gambar di samping. Ini adalah gambarnya. Kemudian, berapakah daya tarik yang diperlukan Rudi untuk memindahkan benda tersebut? Jadi, daya tarik yang dimaksudkan itu adalah F ini berapa. Kemudian, yang diketahui adalah percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita data dulu yang diketahui pada soal ini. M itu masanya sebesar 90 kg. Kemudian G, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah F. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa keuntungan mekanisnya itu bisa dihitung dengan melihat tali yang menopang pada katrol ini, sistem katrol ini. Jadi tali yang menopang pada sistem katrol ini itu ada 3. Jadi 1, 2, 3 sehingga M ini menyatakan keuntungan mekanisnya itu sebesar 3. Nah, dari rumus keuntungan mekanis untuk katrol kita dapatkan bahwa M sama dengan W per F. Gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Kalau kita rubah rumus ini, kalau kita pindahkan, kalau kita mau mencari F-nya, maka F sama dengan W per M. Sehingga W ini sendiri, ini W-nya, W ini adalah gaya berat. Gaya berat
Jadi W ini adalah W-nya. W ini adalah gaya berat. Itu kita dapatkan hubungan bahwa W itu sama dengan M massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Sehingga kita tulis di sini, kita ubah W ini menjadi M dikalikan dengan G, kemudian dibagi dengan M. M ini adalah keuntungan mekanisnya. Kita tinggal masukkan data-data yang sudah ada, menjadi M-nya 90, kemudian percepatan gravitasinya di sini kita pakai 10 ya. Di sini 10 atau di sini ketikannya salah, harusnya 10, kemudian dibagikan dengan 3 sehingga hasilnya menjadi 294 Newton. Seperti itu. Nah, itu untuk nomor yang keempat. Kemudian sekarang kita lihat soal nomor 5. Kenny ingin memindahkan barang menggunakan roda bergandar agar diperoleh keuntungan mekanik sebesar 5. Jadi M-nya 5. Jika roda yang dipakai berjari-jari 25 cm, maka hitunglah jari-jari gandar yang harus digunakan. Nah, ini adalah soal pengembangan dari keuntungan mekanis. Kita data dulu. R itu roda yang dipakai itu berjari-jari 25 cm. Keuntungan mekanis sendiri adalah 5. Yang ditanyakan adalah jari-jari gandarnya berapa. Maka kita tinggal menuliskan rumus keuntungan mekanis dari rumus yang sudah kita dapatkan tadi di sini. Dari yang sudah kita pelajari W per F ini, kita bisa menuliskan M sama dengan R besar itu adalah jari-jari rodanya, kemudian dibagi dengan R kecil, ini adalah jari-jari gandarnya, R. Jadi kalau kita mau mencari R di sini, maka R sama dengan R besar per M atau keuntungan mekanisnya, sehingga kita tinggal memasukkan angka 25 cm dibagi dengan 5, jadi hasilnya adalah 5 cm. Jadi gandar yang harus digunakan oleh Kenny berjari-jari 5 cm. Ini ada kesalahan penulisan di sini, ini harusnya 5 cm. Itu soal untuk nomor 5. Nah, sekarang kita lihat soal untuk nomor 6. Untuk soal nomor 6, ini berhubungan dengan penerapan atau prinsip dari tuas dengan pada sistem gerak manusia. Nah, kita lihat bersama-sama jenis aktivitasnya. Ini adalah aktivitas pertama, ini adalah seseorang sedang mengangkat barbel dengan posisi seperti ini. Kamu bisa menganalisanya dulu, kemudian kamu menuliskan jenis tuasnya, jenis tuas keberapa. Jadi ini ada lengan kuasa, kemudian di sini ini lengan bebannya, lengan kuasa, kemudian ini kuasa, dan ini beban. Sehingga kamu bisa, ini penumpu. Nah, dari gambar ini, kemudian kamu menganalisa, oh, orang mengangkat barbel itu, jenis tuasnya jenis yang keberapa. Untuk nomor 2, ini kasus menengadahkan kepala. Nah, menengadahkan kepala ini, itu jenis tuas keberapa. Kemudian yang ketiga, kasus kaki dijinjit. Ketika kaki dijinjit, jenis tuas keberapa. Nah, kemudian untuk soal nomor 4 ini seseorang sementara bermain badminton. Di sini kamu bisa lihat. Nah, untuk yang pada saat orang ini menengadahkan kepala, ini jenis tuas keberapa. Pada dia mengangkat raket, ini jenis tuas keberapa. Kemudian kakinya dijinjit, ini jenis tuas keberapa. Bisa dituliskan pada kolom jenis tuas atau jenis pengukir. Kemudian soal nomor 7 sampai dengan soal nomor yang ke-25 ini kamu membacanya, kemudian kamu mengisi berdasarkan penjelasan, berdasarkan materi yang sudah kamu pelajari. Kamu bisa mengisinya dengan membaca dan memahami soal-soal ini. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Tetap semangat, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan Tuhan memberkati.